Udah, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Nah, hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Mana tahu kamu juga kan? Ya, Bu. Sebelum kita mulai belajar, saya mau kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin saat ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ezekiel. Nah, untuk berikutnya, silakan laporan yang kedua kelas absennya bagaimana? Baik, Bu, yang tidak hadir hari ini ada 2 orang, yaitu Andika sedang sakit dan Reno yang sedang gizi. Baik, terima kasih. Ini si Andika sakit berapa hari? 2 hari. Udah dijemur? Belum. Dijemur nanti ya? Ya, Bu. Mudah-mudahan dia cepat sehat. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar juga, kita dulu stretching dulu ya, bersemangat ya. Karena kita terakhir kan? Ya, Bu. Jangan tuh banyak membayangkan nasi di rumah, ikan di rumah yang masa mama ya, iya kan? Iya, Bu. Bu. Jadi supaya semangat kita ice drinking dulu. Siapa yang mimpin? Ayo Bu, ayo silakan. Di depan, di depan. Ibu-ibu ini. Iya, Ayo. teman-teman, mari kita speaking dulu sebelum kita belajar ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mulai ya dalam Indonesia. 1, 2, 3, ya. Terima kasih. Terima kasih Maria. Ya, semangat kan? Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu mau mulai pelajaran juga, Ibu mau menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu tanya, saya kan di minggu yang lalu sudah menjelaskan teks eksplanasi, ya kan? Lalu strukturnya, lalu ciri-cirinya, dan yang terakhir kaidah kebahasaannya, ya kan? Nah, saya sekarang mau mengulang dulu. Apakah kalian belajar di rumah atau di bawah tidur itu pelajaran itu? Coba siapa satu orang yang mau menjelaskan apa itu teks eksplorasi? Silakan, siapa? Berdiri. Menurut saya, Bu, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi, baik itu fenomena alam, sosial, maupun fenomena ekonomi. Baik, terima kasih. Silakan kasih tepuk tangan untuk temannya. Untuk berikutnya, ciri-cirinya siapa? Saya, Bu. Iya, silakan Ezekiel. Baiklah, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah terdiri dari pernyataan umum, faktanya diangkat dari penjelasan ilmiah atau informasinya bersifat faktual, bersifat informatif, menggunakan kata kerja material dan rasional, dan menggunakan istilah ilmiah dan seragam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ezekiel. Kasih juga tepuk tangan untuk berikutnya, saya mau menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tapi laptop ibu kayaknya ada masalah ini. What's wrong with this? Apa dia? Kayaknya apa dia? Baik anak-anak ibu, kita pertegas lagi materi kita yang kemarin karena hari ini tujuan pembelajaran kita itu apa? Mari sama-sama kalian lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kalian. Tujuan pembelajaran kalian ini, kalian itu apa? Mampu mengajarkan berdasarkan secara lisan tentang penyebab masalah atau kejadian hubungan sebab akibat yang mengakibatkannya. Berarti di sini kalian dituntut untuk presentasi, ya kan? Ya Bu. Ini udah sesuai kelompoknya ini kan? Ha? Sudah Bu. Ya makasih ya, buat ibu buat kelompok seperti ini disiapkan. Berarti kelas ini memang punya
antusias dan tinggi untuk belajar sama saya. Terima kasih. Yang kedua, apa? Mampu merumuskan masalah pertemanan dan mengusulkan solusi. Nah, di sini kalian mampu mengusulkan apa yang menjadi solusi dari masalah yang akan kita bahas. Apa yang mau kita bahas? Inilah yang mau kita bahas sekarang ini. Teks eksplanasi, udah paham kan? Tadi sudah sebutkan kamu apa teks eksplanasi kan? Nah, yang kedua, perhatikan bagus-bagus. Nah, strukturnya, apa strukturnya? Pernyataan umum, analisis sebab akibat, Dan bentuk. Nah, ini yang jadi struktur teks eksplanasi. Berikutnya. Nah, untuk menganalisis sebuah teks eksplanasi, kita harus paham dulu apa kaidahnya. Kaidahnya sudah kita bahas kemarin. Ada 1 sampai 8 poin. Sudah dipahami kan sebelumnya? Nah, berikutnya kita langsung saja. Di sini langkah-langkah menganalisis. Apa aja, Bu? Yang pertama, apa yang pertama? memahami apa yang ditulis di eksplanasi. Sudah paham kan? Berarti langkah pertama udah selesai. Langkah kedua, Memahami ciri-cirinya. udah kan? Udah, Bu. Yang ketiga, Memahami fungsinya. udah paham apa fungsi teks eksplanasi? Udah, Bu. Udah. Berikutnya, apa? Memahami strukturnya. Udah kan? Sudah, Bu. Terakhir, Memahami gaya bahasanya. jadi kalau semua langkah-langkah untuk menganalisis sudah kita pahami, barulah kita analisis. Apa yang mau kita analisis? Ada 2 teks yang akan saya analisis. Nah, yang dimaksud dengan teks eksplanasi kan di sini kita disuruh menjelaskan fenomena alam, fenomena sosial. Nah, di sini saya kasih 2 contoh. Apa contohnya? Fenomena alam mengenai bencana alam, yang kedua mengenai kemiskinan, yaitu teks apa? Eksplanasi fenomena sosial. Nah, lihat, coba lihat gambarnya ini. Apa situ judulnya? Rantai keluarga miskin. Kemiskinan itu ketimpangan pendapat. Iya, ketimpangan. Namanya timpang, gak seimbang, ya kan? Apa pendapat? Penghasilan. Oke? Lihat, di mana dia itu? Di jalan. Trotoar jalan, ya kan? Nah, sebelum kita menganalisisnya, didengarkan, dicermati video yang saya sajikan. Silakan ya. Silakan ditulis apa yang sudah kau lihat dari video yang sudah saya sajikan ini. Dianalisis. Belum kedengarannya? Saya? Sudah? Kok belum ya? Maksudnya? Oh, mau. I'm so sorry. Oke. Jadi misalnya tadi kayak Kira menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan Baik, silakan dengarkan baik-baik, bahwa bagus-bagus ya. anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di address gitu maksudnya. Bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk kehidupan. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau tidak terasa biasa kita itu kemiskinan struktural, kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah intervensi PKH itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu sudah meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau Rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belanja bansos pemerintah pun kian menggemuk, pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun rupiah jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. Baik, sudah kan? Siap-siap ya. Itu fenomena apa? Fenomena sosial. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke fenomena alam. Apa judulnya? Penyebaran longsor. Ayo, kita kembali mencermati dan menganalisa. Nah, di sini saya menyanyikannya dengan gambar 3 dimensi. Lihat, dia nggak ada yang ngomong, tapi dia berupa narasi.
Kita sudah analisis. Nah, apa Bu yang harus kami kerjakan Bu? Inilah yang harus kalian kerjakan. Apa di situ? Lengkap kerja peserta didik. Nama kelompok kelas petunjuk. Nah, di sini kan kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, ya kan? Saya mau masing-masing ketua kelompok berdiri menyampaikan bahwasannya dia kelompok berapa dengan menyatakan terima kasih atas kesempatannya kami dari kelompok 1 lengkap hadir semua siap untuk presentasi. Udah itu aja. Kami dari kelompok 1 lengkap semua atau hadir semua siap untuk presentasi. Itu aja, oke? Nah, dimulai dari kelompok yang paling ujung lah, kelompok 6. Silakan berdiri 1 orang. Kami dari kelompok 6 lengkap dan hadir semua. Siap. Kami siap untuk melakukan presentasi. Bagus. Silakan kelompok berikutnya. Turun. Ayo. Kami dari kelompok 5 lengkap dengan pesertanya, siap untuk presentasinya. Lanjut. Kami dari kelompok 2 lengkap dan hadir semua. Terima kasih. Lanjut. Kami dari kelompok 3 lengkap dan siap untuk melakukan presentasi. Berikutnya. Kami dari kelompok 1 lengkap dan kami siap untuk mengikuti presentasi kami. Terima kasih. Oke, kelompok berikutnya. Kami dari kelompok 4 karena tidak hadir 2 orang, kami jadi tidak lengkap. Jadi kami tetap siap presentasi. Oke, iya. Saya suka seperti itu. Walaupun kurang, tapi tetap siap presentasi. Kasih dulu semangat untuk kelompok yang kurang ini. Kasih semangat. Apa yang mau kalian presentasikan? Apa bahannya, Bu? Ini bahannya. Nah, untuk kelompok 1, saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5 itu yang kelompok ganjil mengerjakan teks 1, menganalisa teks 1. Untuk kelompok genap 2, 4, 6 mengerjakan teks 2. Saya kasih waktunya hanya 15 menit untuk menganalisa. Apa yang kami analisa, Bu? Teks yang saya putar tadi dan teks yang sudah saya fotokopi saya berikan sama kalian. Yang tadi malam, yang saya serve juga, yang saya bagikan di WA group. Nah, silakan dari teks yang saya bagikan juga itu sudah ada. Inilah yang akan menjadi bahan presentasi kalian. Saya kasih waktunya hanya 15 menit. Silakan. Jawabannya singkat aja, yang penting tegas. Oke? Lanjut, terus apa lagi? Siapa? Kamu, dan ngapain dulu tadi? Apa aja? Mengenai keistimewaan,
Indonesia, ya kan? Penyebabnya apa? Terus buat rumusan dan solusinya apa? Nah, pertama itu jelaskan dulu kemiskinan di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat. Yang kedua, apa akibatnya dan diakibatkan apa ya? Apa yang penting makanya udah apa? Yang ini kemiskinan di Indonesia berarti karena apa? Kenapa? Adanya apa? Ketidakadilan. Itu tanggal usul. Oke? Dia atasnya atas ini. Dia apa? Tinggal usia. Apa? Karenanya itu sebabnya sehingga apa akibatnya? Rendahnya pendidikan Indonesia. Maka solusinya sebaiknya pemerintah iya begitu caranya. Oke, yang mana lagi? Ini kau nanti bertanya kan? Yang untuk kesimpulan kedua, teks 2 itu mengenai dana longsor. Nah, siapa mau ambil sini? Mari ya. Salah. Ini dua di sana. Aku lebih dekat siapa pada baca kesimpulan. Solusi dari kemiskinan Indonesia adalah banyak penyebaran.
kelompok yang maju itu hari ini kelompok berapa? Kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 5. Nah, untuk kelompok 1 membahas teks nomor. Kelompok 1 teks berapa? Iya, apa judulnya? Kemiskinan Indonesia. Kelompok 2 apa? Penyebab. Udah siap kelompok 1? Siap. Oke, silakan langsung aja masuk ke kelompok 1 untuk presentasi. Baiklah, kita mulai presentasi kita, tapi sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria sebagai ketua sekaligus moderator, dan rekan saya. Saya Bella sebagai anggota. Saya Dominasi sebagai anggota. Saya Fitri sebagai anggota. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kita masuk ke materi kita, yakni kemiskinan yang ada di Indonesia. Boleh kita buka ini? Ini fokus. Ini boleh ya? Jadi ini pertanyaan. Baiklah, kita akan membahas masalah dan penyebab masalah dalam teks eksklamasi yang di atas. Yakni, rekan saya akan menjelaskan mengenai masalahnya. Mbak Dalila, kami silakan. Masalah dalam teks satu ialah kemiskinan di Indonesia. Dan penyebab masalahnya ialah belum meratanya pembangunan jika daerah tidak banyak diberi fasilitas yang baik dan banyaknya petani miskin yang rendah pendapatannya. Kemudian rendahnya pendidikan yang menyebabkan keterbatasan pendapat. Sekian dan terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih pada Bella. Selanjutnya kita akan membahas hubungan sebab akibat berdasarkan teks kemiskinan di Indonesia yang akan dibahas oleh Fitri. Pada serta Fitri, saya silakan. Analisis akibat dari teks satu adalah kemiskinan disebabkan karena rendahnya pendidikan yang menyebabkan keterbatasan dalam mencari pekerjaan sehingga berimbas pada pendapatan. Dan ada pula masyarakat yang pengangguran setiap tahun tanpa adanya kesempatan untuk bekerja. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada saudara Fitri. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah yang akan dibahas oleh rekan saya, Cahyo Finasi. Kami silakan. Saya akan membacakan solusi dari permasalahan tersebut. Pemerintah lebih memperhatikan pemerataan pembangunan sampai ke daerah yang sulit terjangkau. Karena bagaimanapun juga daerah yang tidak mendapatkan fasilitas yang ada di kota, dan ini berpengaruh pada penghasilan mereka. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi dari kami mengenai kemiskinan di Indonesia. Jika teman-teman ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Kami persilakan. Baik, Perkenalkan, nama saya Diana Putri Kaum, saya dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 yang bertanya, sejauh ini apakah ada perubahan dari tahun ke tahun tentang kemiskinan di Indonesia? baik, terima kasih. Ada saudara. Baik, tentunya ada seperti video yang kita perlihatkan sebelumnya. Di situ ada peningkatan dari, bisa kita putar di videonya.
lingkungan, Mari kita lihat sama-sama. Kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau ASRA, serta bantuan pangan non tunai. Belanja bansos pemerintah pun kian gemuk, pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105. Nah, demikian inilah gambaran peningkatan ekonomi di Indonesia. Ada peningkatan dari 2017 55,3 juta triliun hingga tahun 2018 meningkat menjadi 84,3 triliun. Dan pada November 2019 meningkat menjadi 105,7 triliun. Sekian, terima kasih. Bagaimana kepada saudara Tiara? Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Kami merasa puas dengan penjelasan. Terima kasih. Baik, kami tutup presentasi kami. Sekiranya kami memiliki kesalahan dalam penyampaian materi, jawaban, kiranya teman-teman bisa memahami. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, saya tadi tidak menjelaskan sama kalian bahwasanya dari awal kalian mulai dari penyajian sampai dengan presentasi. Nah, di sini saya sedikit ada lupa. Saya memberikan nilai proses yang kalian lakukan. Jadi baik yang bertanya, baik yang presentasi, baik yang menjawab, itu semua ada nilainya. Jadi anak-anak kami di sini untuk kelompok berikutnya, kelompok 1 sudah sangat bagus, maunya kelompok 2 lebih sangat bagus lagi, ya kan? Tapi untuk pertemuan berikutnya bukan kelompok 2 sesuai dengan yang sudah kita ajak. Kelompok berapa yang maju? Kelompok 5. Ya, untuk teks nomor 2 itu mengenai penyebab tanah longsor akan disajikan oleh kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan ke depan presentasi. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teks analisa kami yang mengenai bencana alam yaitu longsor. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putra sebagai moderator. Saya Tiuku sebagai anggota. Saya Yunanda sebagai anggota. Baik, terima kasih. Baiklah, inilah yang akan kami jelaskan. Yang pertama, masalah dan penyebab masalah dalam teks eksplanasi di atas adalah akan dijelaskan oleh Saudara. Kepada Saudara saya persilakan.
Masalah yang terdapat pada teks kedua yaitu bencana alam yaitu longsor. Penyebabnya hujan yang tinggi, erosi dan juga penembakan pohon. Terima kasih kepada Saudara. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu analisis hubungan sebab akibat berdasarkan teks 2 yaitu akan dibacakan kepada Kyo. Pada Kyo itu saya persilakan. Sebab akibat tanah longsor ada dua jenis yaitu gaya penahan dan gaya pendorong. Gaya penahan ada 7 yaitu lereng yang terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, 3 batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan, adanya material tumbuhan di tebing, bekas longsoran lama, adanya bidang disponibilitas. Gaya pendorong, getaran, susut, muka air danau atau bendungan, adanya beban tambahan, pengisian atau erosi, penggundulan hutan, hujan, dan tempat pembuangan sampah. Saya serahkan kepada Dato. Terima kasih. Baiklah, solusi dari rumusan masalah dari bencana alam tanah longsor yaitu akan dijelaskan oleh Sina. Silakan. Solusinya yaitu melakukan reboisasi, membuat daerah-daerah dan juga melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Terima kasih. Baiklah, kami sudah selesai menjelaskan teks eksplanasi mengenai tanah longsor. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Karena telah saya bertanya, perkenalkan nama saya Nur Fadil Anasi, saya dari kelompok 4 ini bertanya, apa penyebab utama terjadinya bencana longsor? Baiklah, penyebab utama terjadinya tanah longsor yaitu curah hujan yang tinggi, kurangnya pepohonan yang menyerap air, erosi tanah. Erosi tanah ini menyerap air. Erosi merupakan salah satu penyebab tanah longsor yang paling sering terjadi. Terima kasih. Bisa ke Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari kami. Baiklah, jika teman-teman yang masih ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Cinta Kerjaan. Saya dari kelompok 6 mau bertanya, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya tanah longsor? Baiklah, saya akan menjelaskan cara mencegah terjadinya tanah longsor. Salah satunya yaitu melakukan reboisasi, kedua membuat terasering dan juga melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar. Terima kasih. Baiklah, jawaban yang diberikan sudah tepat dan sangat memuaskan. Terima kasih. Baiklah, kami akan menutup hasil presentasi kami. Saran saya mengenai bencana tanah longsor yaitu marilah kita menjaga alam kita agar terhindar dari bencana alam, dan harapan saya teman-teman semua semoga kita dapat memahami apa yang kelompok kami presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Hadiah aplaus untuk kelompok 5. Ya, bagus, sangat bagus hasil presentasinya. Ya, silakan duduk ke bawahnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menyampaikan nilai dari kelompok yang sudah tampil presentasi. Dari hasil penilaian saya terhadap presentasi kelompoknya, untuk kelompok 1 itu mendapat nilai 93. Untuk kelompok 2 ini agak 11-12. Menurut kalian lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi atau lebih rendah? Iya, 92
kita berikutnya. Semua harus lebih semangat, semua harus lebih komunikatif karena presentasi ini adalah tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita mampu menyaji, nanti mampu mempresentasikan. Nah itu saja. Nah di sini sebelum kita tutup, saya mau dari kalian semua, saya ingin tanya dulu, apakah kalian tidak mengerti atau sudah mengerti? Sudah mengerti. Nah karena sudah mengerti, saya mau tanya dulu. Di sini siapa yang mampu menyimpulkan teks 1, teks 2? Tapi saya bagi aja teks 1. Siapa yang mampu menyimpulkan? Silakan. Siapa yang mau? Iya silakan. Ladies. Hasil kesimpulan yang dapat kami dapat dari teks pertama yang mengenai kemiskinan di Indonesia, yaitu meningkatnya kemiskinan disebabkan karena rendahnya pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan keterbatasan pendapatan dan belum meratanya pembangunan ke daerah yang sulit berkembang. Maka solusinya yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan pemerataan pembangunan sampai daerah-daerah yang sulit dijangkau. Iya, terima kasih dan tepuk tangan untuk teman kita. Untuk teks 2, siapa yang mampu menyimpulkan? Iya, silakan Randy. Kesimpulan yang kami ambil dari hasil presentasi teks 2 yaitu penyebab tanah longsor adalah daerah yang terjal, tanah yang kurang padat, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan, adanya material timbunan di tebing, bekas longsoran lama. Solusi dari masalah ini yang dapat kita lakukan adalah tetap menjaga lingkungan, tidak merusak keseimbangan lingkungan, dan melakukan rehabilitasi di sekitar bukit atau tanah yang gundul. Terima kasih. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Saya rasa semua anak di sini sudah paham atas apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih untuk antusiasnya, terima kasih untuk responnya, terima kasih untuk semua yang disajikan di sini. Nah, untuk minggu yang akan datang materi kita tetap sama, presentasi kelompok, ya kan? Ada berapa kelompok lagi? Ada 4 kelompok lagi karena waktu kita terbatas, jadi hari ini hanya 2 kelompok yang bisa. Nah, untuk pertemuan berikutnya tetap kita presentasi, tapi harus tetap lebih mantap penampilannya. Itu saja. Sebelum kita pulang, saya mau yang menuju doa, siapa yang bersedia menuju doa? Menuju doa, iya, Hezekia lagi. Ayo, Hezekia lagi, ayo. Kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa? Kepada ibu guru kita beri salam.